Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azahra dari Rombel F dengan NIM 1401420436. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan topik 1 sampai 7. Topik 1 yaitu hubungan manusia dan teknologi. Hubungan antara manusia dan teknologi sangatlah erat, mengingat manusia sendiri adalah pencipta teknologi. Teknologi diciptakan manusia untuk memudahkan hidupnya, sehingga segala sesuatu diharapkan berjalan efektif dan efisien. Saat ini, teknologi hadir di seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga sulit memisahkan manusia dengan teknologi. Teknologi saat ini hadir bahkan bukan sebagai kebutuhan mewah, melainkan kebutuhan primer atau pokok, yang wajib terpenuhi. Teknologi sendiri diartikan sebagai bentuk kreasi manusia yang terwujud lewat alat juga teknik tertentu yang sistem kerjanya mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi ini dibuat dengan menerapkan ilmu pengetahuan. Contoh paling mudah untuk teknologi yang bisa kita jumpai sehari-hari adalah handphone, televisi, internet, dan lain sebagainya. Topik 2 yaitu dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positif perkembangan teknologi, yaitu 1. Mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. 3. Memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. 4. Dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Dampak negatif perkembangan teknologi. 1. Membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. 2. Berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus kepada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi. 3. Meningkatkan jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia. Topik 3 yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. 1. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data dan menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. 2. Unsur-unsur LOT terdiri dari beberapa bagian, yaitu konektivitas, artificial intelligence, perangkat sistem kecil, sensor, dan aktivis engagement. Cara programan untuk menghasilkan interaksi program dengan jaringan internet sebagai penghubung antara kedua hal tersebut. 3. Contoh penerapan LOT dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Manfaat utama dari Internet of Things adalah ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Topik 4. Konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence adalah sebuah sistem kecerdasan yang ditanamkan oleh bantuan manusia ke dalam sebuah teknologi khusus untuk membantu berbagai aktivitas yang ada. Kategori dari AL terbagi menjadi 2, yaitu strong dan weak. Kemudian, jenis-jenis AL terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu neural AL, neural network, dan symbol manipulation. Contoh penerapan dari kecerdasan buatan telah diimplementasikan dalam bidang perbankan, manufaktur, retail, robotika. Contoh penerapan dari kecerdasan buatan telah diimplementasikan dalam bidang perbankan, manufaktur, retail, robotika, kesehatan, dan teknologi informasi. Topik 5 yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce ialah sebuah sistem yang di dalamnya memuat aktivitas penjualan, pembelian, serta penyebaran barang dan jasa yang mendayagunakan sistem elektronik seperti misalnya televisi, internet, ataupun jaringan komputer lainnya. Tujuan e-commerce adalah sebagai berikut.
1. Agar orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser. 2. Menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas sebagai pusat informasi atau rilis produk review, konsultasi, dan lain-lain. 3. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual, seperti responsif atau respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif, dan komunitatif. 4. Informasi yang up-to-date, komunikasi multi-arah yang dinamis. 5. Model pembayaran atau kartu kredit atau transfer. 6. Memahami lebih dalam mengenai internet, e-business, dan e-commerce. 7. Mengembangkan wawasan penulis. 8. Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Bina Sarana Informatika. Topik 6 yaitu etika dunia siber. Etika siber atau etika dunia maya adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya, serta apa yang dilakukan mereka pada dunia siber tersebut. Adanya kasus mengenai hate speech atau ujaran kebencian Adanya kasus mengenai hate speech atau ujaran kebencian media sosial akhir-akhir ini seperti di Facebook, Twitter, dan lain-lain merupakan contoh kejadian dari kurangnya etika siber di antara kita semua. Pembahasan tentang hal etika ini menjadi topik penting karena perilaku pengguna dunia siber akan dapat mempengaruhi tiap individu, orang lain, dan masyarakat pada umumnya. Dasar filosofi etika siber menurut Hari Guarto PhD yang dituangkan dalam hukum teknologi informasi dan siber dapat berdasarkan pada 3 nilai dasar kemanusiaan secara umum dan universal yang meliputi hak solitet atau hak untuk tidak diganggu atau diusik dalam kesendiriannya, privasi atau hak untuk tidak memotori diawasi secara berlebihan, dan hak intimasi atau hak untuk mempertahankan kenyamanan informasi individu yang terjaga kerahasiaannya. Topik 7 yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interensi atau ED, surat elektronik, telegram, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. 3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. 4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 5. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik. Pasal 2 berisi tentang undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan bangsa Indonesia.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.